Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Kali ini cerita kita adalah salah satu dokter yang bernama Dr. Mohamed Helmi. Dia seorang warga negara Mesir yang menyembunyikan seorang perempuan muda Yahudi dan membantu keluarganya di kota Berlin pada saat terjadi Perang Dunia Kedua. Ketika itu Nazi memburu orang-orang Yahudi. Mohamed Helmi ketika itu tinggal dan bekerja di kota Berlin sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Kemudian dia diwakili oleh keponakannya untuk mendapatkan sebuah penghargaan yang dilakukan di sebuah upacara di kantor Kementerian Luar Negeri Jerman di kota Berlin. Helmi sendiri dia meninggal pada tahun 1982. Putri Anna Boros juga datang dari kota New York, AS, yang merupakan orang yang ditolong oleh Dr. Helmi waktu itu. Dia ikut terlibat dalam pemberian penghargaan kepada Dr. Mohamed Helmi. Sekitar 70 orang Muslim dari sekitar 26.500 orang non-Yahudi diakui oleh pemerintah Israel sebagai penyelamat orang-orang Yahudi dari kekejaman Nazi Jerman. Jadi dari 26.500 orang yang non-Yahudi yang menyelamatkan orang-orang Yahudi itu terdapat 70 orang Muslim. Nah, jadi Mohamed Helmi menetap di Berlin pada 1922 saat studi kedokterannya dan bekerja di sebuah rumah sakit. Dia sendiri mengalami diskriminasi rasial saat partai Nazi berkuasa, sehingga dia kehilangan pekerjaan, bahkan dia 2 kali ditangkap pada saat itu. Ketika penganiayaan terhadap orang Yahudi Jerman meningkat, Dr. Helmi memberikan tempat persembunyian untuk salah seorang pasiennya yang bernama Anna Boros. Pada saat itu dia berusia 21 tahun. Dia disembunyikan di rumah miliknya di kota tersebut. Dia berhasil melindunginya dari Gestapo atau polisi rahasia Nazi yang memberikan bantuan kepada ibu. Dia memberikan bantuan kepada ibu, ayah tirinya, dan neneknya Anna Boros hingga Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945. Belakangan Anna Boros memberikan kesaksian dalam sebuah tulisan, dan tulisannya tersebut sangat dalam maknanya. Dia berkata begini, dengan kebaikan hatinya, Dr. Helmi melakukan segalanya demi saya. Karena itulah saya berterima kasih kepadanya. Saya ulangi, dengan kebaikan hatinya, Dr. Helmi melakukan segalanya demi saya. Karena itulah saya sangat berterima kasih kepadanya. Pada tahun 2013, Helmi telah diakui oleh Yad Vashem, lembaga nasional bentukan pemerintah Israel terkait korban tragedi Holocaust. Dia adalah sebagai orang non-Yahudi yang mempertaruhkan nyawa dan segalanya demi menyelamatkan orang-orang Yahudi dari kejahatan Nazi Jerman. Teman-teman semua, buat saya kisah Dr. Mohamed Helmi itu sangat luar biasa, sangat menginspirasi, karena justru itulah sebenarnya kalau kita makin mengasihi Tuhan yang kita sembah, maka kita akan melihat sesama kita sama seperti diri kita juga yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan yang kita percaya, yang kita serahkan semua hidup kita kepadanya, maka harusnya juga kehidupan kita semakin mengasihi orang lain, bukan sebaliknya. Saya belajar dari Dr. Helmi ini bahwa pada situasi tertentu kita bisa menghilangkan perbedaan itu sebentar dan kita bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Itu kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan karena sebagai wujud bahwa kita mengasihi Tuhan yang kita percaya. Dan ternyata memang diakui oleh orang Israel bahwa Dr. Helmi salah satu orang dari 70 orang Muslim yang menolong saudara mereka pada saat itu.
Kira-kira teman-teman dapat pelajaran apa dari Dr. Muhammad Helmi? Bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya.